wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim wa ba'du. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun al-mu'minun. Al-Muhtaram yang kami muliakan, ayah rohani kita semua, Abuya Syekh Amran Wali Al-Khalidi serta seluruh keluarga besar beliau, Al-Muhtaram Al-Mahad Tarbiyatul Islamiyah Darul Ikhlas Al-Islami wa ahli wa furu'ihi ajma'in yang kami mulia dan kami cintai, pemerintah setempat dalam hal ini Kemenang Kabupaten Merangin yang sudah bersama-sama dengan kita, para tokoh agama, alim ulama juga yang kami cintai dan kami banggakan, guru kita semua Kiai Haji Muhammad Ansari Al-Basri Al-Makassari yang sudah bersama-sama dengan kita, para santriwan santriwati jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah hamba Allah, mudah-mudahan kita semua dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan nikmat yang sangat mulia, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan nikmat ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innallaha yaraka. Itulah ruh daripada agama ini. Kemudian semoga keberkahan salawat yang kembali melimpah kepada baginda Rasulullah insyaallah akan dicurahkan kepada para sahabatnya, para ahli keluarganya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang berada di tempat ini, terlebih khusus para santriwan dan santriwati. Karena kesempatan yang waktu yang sangat singkat ini kami akan pergunakan dengan sebaik-baiknya, berhubung karena keberadaan COVID-19 yang kita harus semua sepakat, maka pada pagi ini kami akan membacakan makalah ataupun goresan-goresan, ukiran-ukiran hati daripada murabbi kami, ayah rohani kami, Abuya Syekh Amran Wali Al-Khalidi sebagai mursyid tarekat Naqsabandi Al-Khalidiyah dan sebagai pimpinan majelis pengkajian tasawuf se-Asia Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Mabadi ataupun dasar-dasar ilmu Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia ataupun MPTTI. Bila mana kita ingin untuk mendapatkan bahagia daripada ilmu, kita harus dapat mengetahui mabadi ataupun dasar-dasar ilmu yang dibahas oleh Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf ataupun MPTTI. Satu, namanya daripada kajian ini adalah Tauhid Tasawuf atau Tauhid bagi orang yang telah bertasawuf. Yang kedua, pengertiannya. Pengertian daripada kajian ilmu ini adalah satu ilmu untuk memperbaiki nafsu. Tiga, penggagasnya. Penggagasnya adalah ulama-ulama tasawuf sedunia. Atau pada saat ini kami adalah Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Hukum mempelajarinya. Ketahuilah bahwasanya hukum mempelajari ajaran tasawuf dan kesufian ini hukumnya adalah fardu ain. Bila mana nafsu tidak baik, keimanan,
pengamalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, maudhu ataupun yang dibicarakan di dalam ajaran ini, yaitu mengenai nafsu dan sifat-sifatnya, agar tercabut penyakit-penyakit nafsu yang tercela, maka akan terhiaslah dengan sifat-sifat yang baik untuk dapat berakhlak yang mulia. Keenam, masalahnya seperti kita bisa bertobat, zuhud, wara, tawakal, mahabbah, dan lain-lain. Yang ketujuh, istimdad ataupun sandarannya. Sandaran daripada ajaran ini adalah Al-Quran, hadis, dan kalam ataupun perkataan ulama tasawuf ataupun perkataan ulama sufi, para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedelapan, nisbah ataupun bandingannya. Bandingannya ajaran ini adalah ibarat ruh dan tubuh dari ilmu-ilmu yang lain, karena ilmu ini menyangkut dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesembilan, ghayah ataupun tujuannya untuk menghilangkan syirik dan kenifakan yang tumbuh di dalam batin umat sekarang ini. 10, buahnya untuk mendapatkan kemenangan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ketahuilah para jamaah sekalian dan kepada kita semua, bahwasanya tauhid tasawuf untuk mentahqiqkan, untuk menguatkan syariat ataupun pengamalan, sedangkan tauhid irfani untuk mentahqiqkan akidah ataupun keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tidak bertaubat, orang-orang yang tidak bertauhid tasawuf, ataupun orang-orang yang tidak bertauhid sufi, maka hidupnya, kata ulama tasawuf, kata ulama sufi ataupun para wali-wali Allah, hidup mereka akan sia-sia. Baik sebagai cendekiawan Islam dari alumni pesantren, kampus yang berada di negara kita harus dapat mempelajari tauhid tasawuf dan tauhid sufi, agar Islam kembali tumbuh dan berkembang di dalam dunia. Karena demikian telah berkata oleh Imam Junaid al-Baghdadi, jikalau kami ketahui bahwa di bawah langit ada yang paling mulia daripada ilmu yang kami bicarakan ini dengan teman-teman kami, kata beliau, sungguh aku berusaha untuk mendapatkannya. Dan juga kata Syekh Asyakili di dalam kitab Anwarul Qulub fil Ilmi Mauquf, beliau berkata, siapa yang membenarkan akan ilmu ini, mereka adalah daripada orang-orang yang khawas. Siapa yang paham dengan ilmu ini, dia orang-orang khawasul khawas. Dan siapa orang yang membicarakan ilmu ini, maka ia ibarat bintang yang tidak dapat diperoleh dan laut yang tidak akan kering selama-lamanya. Inilah gambaran para jamaah sekalian untuk menjawab tantangan hidup pada akhir zaman ini. Gambaran untuk supaya kita terbebas daripada syirik khafi, syirik yang sangat berbahaya, bukan COVID-19 tapi COVID. COVID artinya congkak. Kemudian yang kedua adalah fitnah. Yang ketiga adalah iri, dan yang keempat adalah dengki. Itulah COVID yang akan membunuh umat ini, yang kita sudah terlena
Saya terharu dengan apa yang telah disampaikan oleh adik-adik kita. Jawabannya untuk dapat menyelesaikan ini adalah dengan jalan kita bisa bersyariat dengan baik. Bertarikat artinya bertasawuf. Ada kemauan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjalan hati ini kepada Allah yang apa yang kita yakini selama ini. Kita percaya, kita imani Allah Tuhan kita. Kita percaya, kita imani Rasulullah Muhammad SAW ini Nabi kita. Dan itulah tujuan hidup kita. Tetapi kenyataan, dengan kepercayaan kita kepada Allah dan Rasul, kenyataan dengan apa yang kita yakini selama ini, la tataharraku illa biiznillah, tidak akan bergerak satu zarah pun di atas alam ini terkecuali dengan izin Allah. Coba kita lihat pada diri kita masing-masing, jangan kepada orang lain. Saya pribadi, para jamaah sekalian, ibu-ibu dulu seperti mereka santri. Saya belajar di pondok pesantren Erat kurang lebih 10 tahun. Saya belajar di Aceh kurang lebih 10 tahun. Tetapi kenyataan pada saya, setelah saya kembali, saya sibuk dengan bisnis. Saya sibuk dengan mencaci dan semuanya. Padahal ilmu banyak, bisa baca kitab dan semuanya, tidak bisa menjawab tantangan Islam ini sebagaimana yang disampaikan oleh para santri. Rupanya kerapuan ini di dalamnya, Bapak sekalian. Rapuh kita. Rupanya terjadi kelahian, korupsi dan semuanya itu karena di dalam. Tidak ada jalan lain yang harus kita lakukan terkecuali kita memahami akan ajaran ketasawufan dan kesufian ini. Bagaimana kita akan mendapatkannya? Kita belum menjalani itu, para jamaah sekalian. Kita orang yang kotor, kita orang yang tidak bersih. Bagaimana kita mendapatkannya? Mendapatkannya berarti kita harus bersama dengan orang yang telah menjalani akan ini. La aflaha man aflah. Al-Ajibah, Syekh Al-Ajibah mengatakan di dalam kitabnya, la aflaha man aflah illa bisuhbati man aflah. Tidak akan menang orang yang menang walau min akabiril ulama. Walau min akabiril ulama la aflaha man aflah illa bisuhbati man aflah. Renungkan para jamaah sekalian. Tidak akan menang orang yang menang illa bisuhbati man aflah, terkecuali dia bersuhbah, berkawan bersama dengan orang yang musul, orang yang telah menang, orang yang telah sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang senantiasa tajalli nur Allah pada batinnya. Maka dengan nur ini akan dia berikan kepada kita dan pengaruhnya akan kita rasakan. Semoga para jamaah sekalian, kita semua akan menyadari hal ini. Kalau saya orang pesantren dengan 16 tahun seperti ini, bagaimana orang awam? Kalau saya orang pesantren tahu akan hadis beriman dan semuanya, tetapi kenyataannya apa yang saya pelajari, apa yang saya yakini tidak menjadi kenyataan. Agama ini adalah apabila kita meyakini, maka apa yang kita yakini itu harus menjadi kenyataan di dalam setiap saat dan keadaan. Allah kudrat, Allah irada, Allah wujud dan semuanya. Tetapi kenyataannya, kawan-kawan kita sibuk sana kemari. Ini yang terjadi pada akhir zaman ini, khususnya di negara yang sangat kita cintai ini. Maka oleh ayat rohani kita menyampaikan, orang-orang yang tidak dapat mengamalkan ajaran ini, baik dia cendekiawan, kemudian dia sebagai ulama, pesantren, siapapun dia, maka dia tertipu, hidupnya akan sia-sia. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kita semua, Kiai Haji Muhammad Al-Junaidi, beliau telah bersama-sama dan ingin mau bersama-sama dengan kita semua. Harapan kita dengan perantaraan beliau, yang saya yakini, kami yakini beliau adalah seorang alim, orang mufakkar, kenyataannya murid-muridnya telah kita saksikan bersama. Insya Allah ruhaniyah daripada ulama-ulama tasawuf akan datang di tempat ini, dan kita akan menyaksikan kecemerlangan, kebahagiaan baik dunia dan akhirat. Amin. Demikianlah secara singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi. Ya Allah,
anak dan istri saya, kemudian kepada keluarga saya, dan kepada kita semua, khususnya kepada umat Islam yang berada di pelosok dunia ini, teristimewa umat Islam yang berada di negeri Jambi, khususnya di pondok pesantren Al-Ikhlas yang sangat kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.